Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, hingga saat ini kita masih menantikan untuk menyaksikan dimulainya sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang harusnya agendanya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tapi hingga saat ini pukul 10:05 waktu Indonesia Barat Anda saksikan di ruang sidang utama. Majelis Hakim Iman Wahyu Santosa dan majelis hakim lainnya masih belum tiba di ruang sidang. Yang jelas Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga sudah hadir dan tinggal bersiap-siap untuk menjalani sidang tuntutan. Sementara Irfan Widianto, terdakwa obstruction of justice, juga tadi kami saksikan hadir meskipun laporan dari rekan kami di lapangan, ahli pidana untuk terdakwa Irfan Widianto ini berhalangan hadir hari ini, pemirsa. Apakah ditunda atau dilanjutkan dengan sidang obstruction of justice terdakwa Irfan Widianto? Yang jelas saat ini kita masih menantikan untuk dimulai kembali sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Kita kembali berbincang lagi bersama dengan Bang Heri Firmansyah. Bang Heri, ini izin dipotong beberapa kali nih. Tadi banyak sekali yang kita dapatkan dari apa yang Anda sampaikan, termasuk fakta-fakta di persidangan. Yang kita dapat dari Ricky Rizal adalah adanya transfer uang begitu di rekening yang juga atas nama almarhum Yosua, kemudian juga pasca peristiwa ia membuat grup WhatsApp yang ini kan sebuah kejanggalan dalam keseharian yang tidak biasa begitu, seperti yang tadi Anda sampaikan. Artinya ini juga akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum untuk semakin memperkuat tuduhan ya, Bang Heri. Iya, memang kalau khusus masalah uang ini tidak langsung berkaitan dengan pembunuhan ya, kalau hemat saya ya. Tapi Baik, ada hal yang menjadi tidak tidak wajar wajar begitu, gitu kan ya. ketika uang Hmm. dari orang yang sudah meninggal itu bisa berpindah ke rekening orang lain. Hmm. Nah, ini kan sesuatu yang biasanya oleh seorang penuntut umum, fakta-fakta baru itu nggak langsung dinilai serampangan, dianggap nggak ada bobotnya. Ya, Maka ya. kemudian tentu dikejar juga, karena ini ada hal yang aneh sekali gitu. Kemana uang ini pergi gitu kan, Hmm. diarahkan ke siapa. Kemudian kalau penguasaannya kemarin menurut keterangan yang lain kan akhirnya terbuka ya, bahwa ada perintah untuk memindahkan oleh PC kalau nggak salah menurut Ricky Rizal kan. Hmm. Tapi kemudian dibantah lagi oleh terdakwa yang lain. Ini juga menjadi satu hal yang menurut saya agak janggal begitu ya. Hmm. Kok bisa begitu, orang yang sudah meninggal, rekeningnya dia yang pegang atas nama dia, tapi berpindah ke tempat yang lain. Tapi disampaikan bahwa itu bukan punya yang bersangkutan almarhum, tapi miliknya dia, karena untuk kepentingan pengurusan rumah tangga selama 1 bulan. Ya. Nah, ini kan yang kemudian menjadi sesuatu yang seharusnya mengerti ya, kalau orang yang sudah meninggal, kalaupun mau dipindahkan, prosesnya ya menurut saya harus ikut Hmm. ketentuan juga yang berlaku di perbankan kan. Hmm. Ada menunjukkan surat keterangan kematiannya dulu mungkin, atau proses-proses lain yang harus kemudian dikomunikasikan dengan pihak perbankan. Nah, ini kan yang kemudian seakan-akan ya ada sesuatu yang ditabrak ya. Hmm. Dan untuk kepentingan apa yang itu yang kemudian didalami oleh jaksa penuntut umum. Walaupun sekali lagi saya katakan, kalau saya melihatnya tidak ada kaitan langsung dengan pembunuhan ini. Tapi kalau kita mau berusaha mengkait-kaitkan ya mungkin bisa saja jadi liar begitu ya. Hmm. Bisa bisa kemana-mana ini. Tapi Ya, kalau ya, kita mau ya, ya. fokus pada perencanaannya, misalnya di penuntut umum ingin fokus ke sana, ya tentulah yang langsung bertalian dengan peristiwa ini ya, terkait dengan siapa yang menembak, kemudian sebelumnya ada tahapan-tahapan pembicaraan enggak. Nah, ini Hmm. kan yang perlu digali menurut saya. Kemudian sejauh mana keterlibatan antar terdakwa tadi, apa saja perannya, ini yang perlu untuk dibuktikan. Dan itu juga bukti untuk pembelaannya dari kuasa hukum. Kalau yang Begitu. soal pelecehan seksual yang terus ditekankan oleh PC dan apa yang disampaikan di persidangan saat ditanya mengenai hal itu hingga meluap emosinya hingga menangis oleh PC, ini apakah juga akan menjadi salah satu yang dipegang untuk pembuktian di persidangan, Bang? Ya, dengan segala hormat, eee, ini ketika kita bicara kasus yang tadi sensitif, Bang Yudi sampaikan itu kan
kalaulah ini masuk ke jalur hukum, maka ketentuan hukumnya akan lebih mudah kalau ada bukti, Baik. ya. Dan bahkan akan bisa jadi hal yang tidak baik juga bagi orang lain yang dituduhkan hal itu, apalagi orang yang sudah meninggal, Baik. ya kan? Ini kan sesuatu yang menurut saya tidak tidak baik kalau memang pembelaannya mengarahnya kepada menghancurkan kredibilitas dari korban tadi, karena korbannya sudah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Tapi Hmm. kalau bicara tentang adanya tangisan, saya berusaha untuk menilai ini seobjektif mungkin lah ya, bahwa ya tangisan itu fakta yang ada, tapi menangisnya karena apa yang kita semua nggak tahu. Hmm. Mungkin hanya yang menangis tadi sama Tuhan yang tahu apa maksud dari tangisan itu ya, Bang Yudi ya. Ya, Kalau ya. kita mau menilai itu, tapi tangisan itu memang ada. Nah, sehingga menurut saya sesuatu yang bisa dinilai ini yang secara zohir, bukan secara batin, itu lebih gampang dinilai. Sehingga pertanyaan hakim itu menjadi relevan untuk kita kemukakan. Ketika hakim di ujungnya bertanya, apakah Anda menyesal, apakah Anda merasa bersalah. Nah itu lihat dari jawabannya yang bersangkutan. Hmm. Nah, tetap kalau jawaban yang bersangkutan di BPC, kalau nggak salah malah jawabannya akan lebih berhati-hati kan ke depannya. Nah Hmm. menurut saya itu tidak menjawab apapun dari pertanyaan itu. Tapi itu jawabannya Hmm. PC ya sah-sah saja, silahkan saja. Ya apa memang itu yang mau ditonjolkan untuk pembuktiannya, untuk pembelaannya, itu juga sudah dikalkulasi juga, disampaikan. Mungkin Hmm. pilihan terbaiknya apa yang harus dikemukakan, ya mungkin saja itu Hmm. dipikirkan juga oleh yang bersangkutan yang menyampaikan hal itu. Tapi untuk menganalisa itu benar atau tidak, saya mohon izin nggak punya kemampuan Ya, ya, itu. ya. Dan juga apa ya, sesuatu yang sifatnya visual aja kadang kita nggak bisa menilai itu benar salah ya, Ya, ya. dari hanya poin itu saja. Hmm. Nah, tapi yang paling penting adalah pertanyaan yang diajukan tuh dijawab apa, itu lebih mudah untuk menilai. Nah kalau kemarin sependek pengetahuan saya itu tidak menjawab terkait pertanyaan dari hakim berkaitan hal itu, tapi lebih Hmm. kepada lebih berhati-hati ke depannya. Kalau Baik. saya mendengar jawaban itu sebagai hakim mungkin Hmm. ya lebih orang ini lebih kekeh untuk menjawab bahwa dia eh, berada di tempat yang salah di waktu yang salah, tapi dia nggak punya kesalahan sebenarnya begitu menurut dia. Ya, ya. Nah, ini kan yang perlu Terlepas untuk dari benar atau tidaknya nih Bang Heri dengan peristiwa pelecehan tersebut gitu ya. Meskipun ada beberapa informasi yang rada janggal gitu setelah terjadi peristiwa itu tapi tetap berada di Magelang dan lain-lain yang disampaikan PC gitu. Tapi katakanlah misalnya ini benar. Misalnya peristiwa pelecehan ini benar gitu. Pengaruhnya itu ke kasus dan pasal 340 ini sejauh apa sih Bang Heri? Ketika ketahuan triggernya memang itu misalkan. eh ini menurut saya jadi bisa dua hal yang berbeda karena tidak dilakukan secara spontanitas begitu ya. Betul, betul. Dalam hal pertama bukti nggak ada. Yang kedua, saya menganggap buktinya nggak ada karena tidak ada laporan tadi ya. Saya Hmm. mohon maaf nih kalau nanti ada yang ini kan buktinya begini, itu silahkan aja. Tapi kalau kita bicara pada faktanya ini sudah pernah diajukan, bahkan Iya sih. kalau nggak salah tidak di Magelang kan, tapi di Polres Jakarta Selatan dan Betul, sudah betul, ada betul. hasilnya. Nah ini perdebatannya mau kita bawa kemana ini? Karena kita bicara tentang tujuan hukum itu kan agar ini tidak jadi persoalan itu ada kepastian hukum untuk suatu perkara, penanganan perkara. Hmm. Apakah perkara itu dihentikan, apakah dilanjutkan, atau digantungkan, sehingga orang ini tahu di mana posisi hukumnya dan dia harus ngapain terhadap perkara tersebut. Hmm. Nah, tapi kalau sudah dideklar bahwa tidak ada persoalan, Ya, kalau nggak salah begitu ya, karena ini Kapolri juga sudah sudah lama nih menyampaikan berbulan-bulan nih demikian. Bang Yudi. Iya, iya, iya. Sudah Demikian, saya menyampaikan. mohon kalau Hmm. demikian yang terjadi, apa yang mau digugat lagi terkait hal itu? Hmm. Nah, ini yang kemudian jadi hal yang tidak ada titik temunya di sana. Hmm. Nah, ini kan kalau kalau kemarin ada produk hukumnya, menurut saya jadikan bukti saja, dilampirkan ya, dalam hal ini sebagai pembuktian juga. Sehingga itu untuk mengcounter secara apa ya, secara legal formal. Hmm. Ya kita sampaikan secara legal formal karena ini produk hukum yang ada. Hmm. Kasus itu boleh nggak dihentikan? Boleh. Kalau berdasarkan hukum acara pidana, KUHP kita, Undang-Undang 8 1981, kalau saya tidak salah di pasal 109 ayat 2 KUHP, Hmm. itu bisa dihentikan perkara karena tidak cukup bukti, perkara bukan perkara pidana, terdakwanya meninggal dunia. Nah ini kan hal-hal yang perlu kita
kita pahami kalau seandainya itu sudah ada benar, ada produk hukumnya, apalagi yang mau Hmm. digugat Digugat jawabnya. lagi ya, karena udah Sudah dinyatakan produk hukum. demikian ya, produk hukumnya ya. Ya, ya, ya. Dan kalau seandainya sekarang orang itu mau dituntut kembali atas peristiwa itu, terdakwa sudah Udah meninggal tiada ya. dunia. Jadi hukum itu juga sesuatu yang manusiawi, yang logis. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, apa yang mau dituntut lagi? Hmm. Secara fisik, secara Hmm. secara perbuatan melawan hukum pidananya apa gitu. Tapi Karena trigger ini dari suatu termasuk peristiwa dalam pembunuhan berencana tuh seberapa pengaruhnya sih, Bang Heri? Trigger dari ini pembunuhan berencana karena ini, karena ini. Nah itu apakah ngaruh ke tuntutan untuk suatu pembunuhan berencana? ya, itu menurut saya membaca untuk pembunuhan berencananya. Kalau kita kaitkan dengan motif, Hmm, dengan segala hormat sekali lagi bahwa eh, ini yang membutuhkan motif ini kita harus tahu dulu siapa. baik. Pastinya ini butuh untuk kepentingan terdakwa, pembelaannya lewat kuasa hukumnya agar Oh, mendapatkan keringanan hukuman. Ya, hmm. karena motif membela diri, motif karena lebih dahulu diserang atau Oke. kemudian membahayakan keluarganya, itu jadi satu pertimbangan yang tentunya bisa meringankan kan begitu ya. Hmm, Kalau kita mau fair. ya. Tapi apakah kemudian ini menjadi satu kewajiban hukum bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan? Nah, tunggu dulu nih kalau poin yang ini nih menurut Hmm, saya. hmm, Secara normatifnya harusnya kita melakukan hal itu, tapi ketika ini jadi kewajiban hukum atau tidak, ya coba buktikan kewajiban hukum mana yang harus dilakukan oleh seorang jaksa penuntut umum untuk hal itu. Tapi sekali lagi untuk fair trialnya, ya hmm, motif pun perlu untuk digali. hmm, Tapi hmm, sekali lagi, kalau ini perbuatannya adalah material dan sudah meninggalnya seseorang, sebenarnya sudah cukup berproses atau berfokus di situ saja, Bang Yudi. Karena tentunya kalau motif bisa ditarikin bisa kemana-mana. Tinggal poin tadi diambil saja oleh pembelaan dari terdakwa hmm, tadi kan, untuk membuktikan bahwa begini loh dia menjelaskan awal ceritanya secara benar, secara baik. Nah, hmm, tapi kan kadang ada intensi seseorang itu, intention seseorang itu tidak mau menceritakan yang sebenar-benar ya kan, karena dipilah-pilih nih, mana yang hmm, menguntungkan, mana yang merugikan. Nah itu juga aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa, saya yakin mumpuni untuk menilai itu. hmm, Mana hmm, yang kemudian ini diceritakan nggak utuh nih, ada part yang dia sembunyikan, sehingga akhirnya fokusnya bergeser sedikit nih ke sana. hmm, Ya, secara pengalaman, kalau orang itu sering bersidang dan juga menangani perkara, pastilah hal-hal itu sudah bisa ditakar ya, hmm, sudah diketahui. Sekali lagi, apapun keterangan, apapun yang disampaikan, ilustrasi yang disajikan, bukti fakta yang ada, yang boleh menilai ini semua, yang berhak menilai ini semua hanyalah majelis hakim. baik, Ya, baik. dalam konteks ada bicara tentang bewis krah, bewis las dalam eh, teori hukum pembuktian. Nah, ini kita memberikan kepercayaan penuh kepada hakim dan kekuasaan itu hakim yang punya untuk menilai hal itu. Ini kalau kita lihat dari peristiwa ini kan memang barang bukti beberapa hilang, kemudian melibatkan banyak pihak, em, dan juga dengan perjalanan panjang persidangan mendatangkan saksi ahli, kemudian saksi lainnya dan juga terdakwa. Saya beberapa kali liputan di lapangan begitu, masyarakat nih Bang Heri banyak yang bertanya apakah memang serumit itu kasus ini begitu. Banyak peristiwa lain di luar sana yang mungkin agak 11-12 gitu dengan peristiwa seperti yang berlangsung ini. Apakah memang serumit itu dalam persidangan ini? Apakah karena melibatkan pihak-pihak tertentu nih yang akhirnya membuat ini jadi sepanjang ini kalau menurut Bang Heri? Ya, begini Bang Yudi, kalau kita menganggap ini simple juga, ini kita lagi ditonton mungkin jutaan orang ya. Seakan-akan kita menyederhanakan kerja dari proses awal kasus ini kan. Nggak baik juga kita menilai hal semacam itu. Tapi begini, bahwa benar ini berkaitan dengan orang yang punya kekuasaan, punya power, Hmm, itu sudah semua orang sudah tahu kan. Nah, memang penanganan kasus itu ada sesuatu yang mungkin atensinya khusus karena tadi ada hal yang secara kompleksitas perkara itu berbeda. Kalau kita bicara penanganan perkara, seharusnya sama. Semuanya dicatat dengan mengatakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa terkecuali. hmm, Tapi dalam hal pendekatan penyelesaian perkaranya, kita pun juga harus mafhum, harus memahami bahwa memang ada hal-hal yang nggak mudah nih secara praktik nih untuk disampaikan. Karena sekali lagi yang terlibat tadi orang yang punya kekuasaan di jalur tersebut,
punya pengetahuan cukup bahkan mumpuni terkait hal itu, maka dia bisa mendayagunakan apa yang dia punya tadi untuk kemudian katakanlah mengcover perbuatan-perbuatan tersebut sehingga nggak mudah untuk kemudian dibuka. Belum lagi ada kekhawatiran dari orang yang mengetahui hal ini, informasi hal ini, tapi enggan untuk menyampaikan karena bicara tentang kedekatan dengan yang bersangkutan atau kekhawatiran terhadap keselamatannya diri dan keluarganya. Mungkin dia berani secara diri, tapi ketika pertimbangan keluarga dia jadi nggak berani. Nah ini kan juga satu hal yang membuat kasus ini ya menjadi sesuatu yang nggak mudah untuk dibuka ya. Ya, Belum ya. lagi keterlibatan dari bukan satu orang, berapa orang yang dipatsus, berapa orang yang di PTDH, berapa orang yang diajukan ke obstruction of justice, itu juga harus dikalkulasi. Bahkan Hmm. kalau kita mau nilai gampang, kasus ini di pembuktian aja saksinya ada berapa untuk Betul, per satu orang, ahlinya ada berapa. betul. Kalau di kasus yang simpel Per mungkin orang bahkan gitu ya. ahli pun Betul. nggak ada, gitu aja. Hmm, hmm. Berarti emang Ahli rumit pun ya. nggak ada. Ya, kalau kita lihat bahkan mungkin sudah puluhan kali ya ahli yang dihadirkan. Itu sesuatu eh, yang tidak biasa dalam satu perkara. Tidak semua perkara itu punya minimal ahli dua aja udah bagus begitu, satu aja udah bagus. Ini satu terdakwa bisa berapa ahli? Ahli A, ahli B gitu kan untuk membuat terang benderang perkara ini Bahkan berdasarkan kemampuan pengetahuan. bahkan jika Eliezer tidak membuka ini, mungkin hingga saat ini belum ada yang tahu gitu ya, Bang ya. Ya, bisa jadi begitu ya, karena ini sesuatu yang sifatnya private sekali, ditutup rapat-rapat, bahkan informasi ini nggak mungkin disampaikan ke sembarang orang. Tentulah orang yang secara apa ya, secara kebatinan tadi diketahui, mungkin ya, ya sulit untuk mengatakan tidak ya. Itu yang selalu dibahas di persidangan kan. Walaupun sekali lagi itu bukan hal yang dapat dibenarkan karena kalau kita bicara tentang perintah jabatan tuh ada perintah jabatan berdasarkan dari hal yang berwenang, ada yang tidak. Ini berarti perbuatannya melawan hukum tuh. Nah, tapi karena kepentingan pembelaan bolehlah diarahkan ke sana. Ya, kita harus fair juga. Terdakwa punya kepentingan, ya nggak semuanya pasti yang diambil ya membuktikan dirinya salah kan. Itu pasti logika juga yang harus kita pahami. Tapi yang dituntut sama masyarakat karena atensi publik ya berkatalah yang sejujurnya. Karena ini apa ya menggerus stamina pikiran kan. Banyak orang kadang ada yang sampai bertanya-tanya ini sampai kapan akan berakhir. Ya kalaupun berakhir ya kita berharap tadi putusan ini sekali lagi mencerminkan nilai keadilan terutama tentunya, terutama pasti bagi keluarga korban dan juga mereka yang terlibat dalam perkara ini juga keadilan masyarakat. Ini juga perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga kemarin tuh banyak saksi yang ada yang dinilai keterangannya tidak sesuai, bahkan mencabut keterangannya. Itu juga bentuk-bentuk pressure dalam hal ketika seseorang itu melakukan persidangan ya. Baru kapasitas sebagai saksi, Bang Yudi. Belum yang lain gitu kan kalau naik levelnya jadi tersangka. Kita bisa mengerti dan memahami dalam hal praktik seperti itu. Nah, Baik, Bang Heri Firmansyah, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan berbincang lagi selengkapnya seperti apa, karena hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih belum dimulai nih pemirsa untuk agenda sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf serta sidang obstruction of justice atas nama Irfan Widianto. Tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, menantikan dimulainya sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sudah tiba. Kemudian untuk sidang Irfan Widianto untuk terdakwa obstruction of justice yang ahli pidananya berhalangan hadir, ternyata hari ini sudah masuk di ruang 3 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan ada sesuatu yang disampaikan kuasa hukum terdakwa obstruction of justice Irfan Widianto kepada majelis. Dan saat ini inilah kondisi terkini pemirsa di ruang sidang utama. Ini lokasi untuk pembacaan sidang tuntutan atas terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang harusnya agendanya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tapi saat ini pukul 10.30 masih belum dimulai pemirsa. Perjalanan panjang yang kita saksikan bersama-sama setelah mendengar keterangan dari terdakwa, kemudian saksi dan saksi ahli
untuk Ricky Rizal dan Kuat Maruf akhirnya mencapai di titik hari ini. Pembacaan sidang tuntutan yang berikutnya akan berlanjut hingga menuju ke vonis dari peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, pemirsa. Setelah sebelumnya juga pembacaan tuntutan untuk Richard Eliezer yang masih ditunda. Kita juga masih menantikan untuk hari ini dan berikutnya agenda pembacaan sidang tuntutan, maksud saya agenda sidang pembacaan tuntutan untuk FS dan PC. Kita kembali berbincang lagi bersama dengan Bang Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Baik Bang Heri, pertanyaan berikutnya adalah posisi dari Richard Eliezer saat ini dengan perjalanan panjang seperti ini, kemudian kemarin tapi sidang tuntutannya ditunda untuk Richard Eliezer. Kalau Anda lihat seperti apa? Apakah cukup bisa meyakinkan majelis hakim apa yang dipaparkan oleh Richard Eliezer cukup bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan begitu? Ya, kita mungkin nggak bisa serta-merta mengetahui nuansa kebatinan seseorang ya, termasuk Baik. menilai hakim ketika dia mendengarkan satu keterangan apapun lah dari siapapun. Tapi yang kita bisa lihat adalah apa yang terjadi di persidangan kan. Banyak keterangan Eliezer yang kemudian ketika diberikan pertanyaan itu menjawab segera. Tidak terjadi proses delay yang terlalu lama menurut saya. Dan kemudian juga ketika diberikan pertanyaan menjawab juga dengan sesuatu yang tidak singkat begitu ya. Ada penjelasan-penjelasan tambahan yang disampaikan dan itu perlu tanpa harus dicecar. Dan kemudian juga itu menjadi perlu bagi majelis hakim dan juga yang bertanya untuk kemudian menilai. Kalau orang ini berani memberikan keterangan di muka sumpah di persidangan dengan seperti itu menunjukkan bahwa ya dia itu mungkin kalau kita buat persentase mendekati 100%, ya 98% sekian tuh sudah berani untuk menyatakan hal tersebut dengan segala konsekuensinya. Nah, jadi menurut saya itu lebih bisa kita nilai, Bang Yudi. Dan keterangan-keterangan itu pun juga ada yang bertalian dengan keterangan yang lain. Ya, kemudian juga dia menyampaikan dengan ada juga mimik kesedihan dan terakhir juga ditutup dari keterangan terdakwanya dia adalah dia merasa bersalah kepada almarhum korban yaitu Brigadir Joshua dan juga kepada keluarga korban terutama. Bahkan dia bilang kalau sampai waktu itu bisa berputar kembali, ya mungkin dia nggak akan melakukan hal itu, gitu ya. Itu jadi penyesalan dia yang utama menurut saya. Dan ada bahasa-bahasa Eliezer itu yang kalau dalam perdebatan begitu menarik untuk kita perbincangkan. Karena kalau dia posisinya seorang barada itu levelnya jauh di bawah Jenderal Bintang 2. Penjelasan-penjelasannya itu kadang untuk sekelasnya dia itu nggak mungkin sampai terfikirkan pembelaan itu. Nah, tapi kita nggak menyatakan itu pasti benar ya. Contohnya begini, ketika dia menyatakan bahwa saya diminta untuk melakukan penembakan oleh Pak FS kan begitu. Kemudian Pak FS sampaikan bukan dia melakukan, karena kalau dia melakukan nanti nggak ada yang bisa melindungi. Kalau kamu yang melakukan saya bisa lindungi. Itu kan bahasa yang menurut saya juga apakah mungkin seorang barada itu bisa berpikir sejauh itu ya. Tapi bolehlah kita mengatakan itu tidak berarti menandakan bahwa dia tidak bersalah dan dia benar segalanya, enggak. Nah, tapi ini menarik untuk mengkaji suatu pernyataan itu secara lebih dalam. Seorang barada bisa berpikir sejauh itu untuk kebohongan, mungkinkah sampai memilih kata-kata seperti itu? Karena kata-kata itu sebenarnya terkonfirmasi ke Pak FS juga. Dia berterima kasih karena ini melindungi keluarganya, gitu kan. Bahkan ada pertemuan panggilan itu yang ketiga orang ke semuanya itu kan, ke RR, ke KM, ke RE kan dia hadirkan. Setelah kalau nggak salah setelah kejadian kan. Maksudnya dipanggil oleh untuk posisi barada kemudian atasan Jenderal Bintang 2 sangat jauh untuk dia berpikir bahwa
tindakan itu dilakukan untuk melindungi atasannya. Apa alasan yang dibuat-buat itu kayaknya tidak masuk akal kalau itu menjadi sebuah alasan yang dibuat-buat ya. Karena artinya itu memang faktanya begitu ya, Iya, Bang Heri. saya bercoba untuk tetap ada independensi hakim ya. Tapi kalau kita menilai kan, tadi kan saya bilang penilaian itu bisa nggak kita sampaikan begitu, bahwa kalau kita lihat dari statusnya yang jauh posisi dari seorang jenderal dan bahkan kewajiban dia itu hanya laksanakan. Hmm. Ya, menurut keterangan-keterangan di persidangan kan, harusnya Hmm. kalau seorang Barada Eliezer ini dia melakukan saja. Hmm. Atau Eliezer lah, nggak pakai baradanya misalnya. Eliezer ini melakukan, ya melakukan saja. Dia nggak boleh berpikir untuk kritis dan lain sebagainya. Jadi dia hanya melaksanakan. Tapi ketika dikaitkan dengan perkara ini, dia menyampaikan hal yang tadi kita bahas ya, Bang Yudi. Dan kemudian itu terkonfirmasi juga. Ya. Secara nggak langsung, bahkan mungkin secara langsung dengan Pak FS ketika disampaikan tadi. Artinya itu menilai Bahwa, kejujuran ya, dari Eliezer gitu ya, secara tidak ya, langsung ya. ya, kan itu menilai kejujuran itu kan kalau di pengadilan nggak bisa langsung, ini pasti jujur, sini pasti Ya, salah. ya. Berarti kita tidak menilai fakta, tidak berpikir objektif gitu kan. Itu harus dihindari. Tapi dalam hal ini ketika dia menyampaikan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan yang lain, kok ada korelasinya kan begitu ya. Menurut saya itu kok ada korelasinya dengan hal tersebut. Itu bukan pernyataan, bukan dia mengaku-ngaku begitu loh. Dia menyatakan tuh dia nggak mengaku-ngaku. Dia tidak sedang berhalusinasi, tapi ada satu fakta hukum juga yang terkonfirmasi lewat pertanyaan yang lain. Tentunya pertanyaannya nggak sama. Kalau pertanyaannya sama, pasti jawabannya sudah tahu kan. Ya, ya. Sehingga ada teknik menggali pertanyaan itu yang akhirnya dijawab juga. Dengan Nah, jawaban bahwa yang sama ya, ya. ya bahwa ya tadi kan ada diminta backup dan lain sebagainya, itu kan juga mengkonfirmasi bahwa orang ini mungkin apakah dia mau melakukan sendiri kalau terjadi apa-apa atau tidak. Nah, kan gitu. Justru Itu masuk konfirmasi-konfirmasi dalam ini buku fakta. malah nggak kelihatan di KM dan RR ya Bang Heri ya? Iya, secara nggak langsung begitu ya. Tapi begini, dalam konteks bahwa kita bicara tentang pembunuhan berencana, itu kan ada kehendak, ada pelaksanaan, Baik. ada cara melakukan. Nah, ini yang perlu untuk betul-betul hati-hati oleh majelis hakim, karena bagaimanapun ini kan kaitannya dengan masa depan seseorang kan. Kalau hukumannya maksimal mati ya, ya saya yakin dan percaya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mau berhadapan dengan proses semacam itu. Ya. Sehingga harus hati-hati objektif menilai semua fakta yang ada di persidangan. Tapi kalau kita lihat dari 3 kategori tadi, niat, kehendak, dan kemudian ada pelaksanaan pidananya, ada cara melakukannya, apakah dilakukan sendiri kah, atau orang lain kah yang melakukan, bagaimana, ini kan perlu untuk digali, untuk dijelaskan, untuk mencapai kebenaran materialnya. Karena pidana mati ini memang termasuk yang Paling berat. sangat sensitif ya, Bang Yudi ya. Bahkan kalau sampai bahkan ditanyakan ke ahli kemarin, bagaimana Anda memandang pidana mati itu? Ada yang Iya, iya. memandang bahwa masih diperlukan gitu kan. Walaupun tadi ada yang mencoba mengganggu bahwa pidana mati itu di luar mungkin sudah nggak lagi seksi hal tersebut begitu ya, pidana mati. Tapi kalau kita lihat KUHP yang berlaku pada saat kasus ini berlangsung ya kan masih ada ancaman pidana matinya. Nah, tapi bagaimana hakim menilai secara bijak terkait dengan hal tersebut ya kita serahkan secara besar hati dan juga yakin bahwa ini akan diputus dengan menggunakan nurani dan juga mendasarkan pada bukti fakta yang ada begitu. Baik, Bang Heri Firmansyah, kita jeda terlebih dahulu ya. Breaking News TV One masih akan segera kembali pemirsa. Dan sesaat lagi Breaking News TV One masih akan segera kembali dan ditemani oleh rekan saya Ana Tialita. Yudi Handoyo pamit dan tetap bersama kami di TV One. Sampai jumpa.